Ane harus jujur bilang gitu ya, itu akan sangat sulit ya menyeimbangkan antara belajar dengan kegiatan yang selain belajar ini. Kita nih penasaran sebagai maba gitu, kita pengen ikut ini, ikut itu, ya oprek ini, oprek itu. Kita usahain ketika kita masuk organisasi itu, jadikan organisasi itu sebagai tempat menghabiskan tenaga setelah lelah belajar. Ya kita 8.000 km nih, jauh dari rumah itu diterbangkan ke sini bukan untuk itu. Karena akan sangat sulit ketika kita memang organisasi plus sambil belajar dan dua-duanya serius. Sebenarnya nggak masalah ketika ada seorang penuntut ilmu memutuskan untuk kerja juga. Dalam tanda kutip dia butuh ya. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di KPDN semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya pada sehat walafiat. Oh ya guys, biar kita lebih enjoy nggak sih? Gimana kalau kita sapa-sapaan dulu? Nama aku Didi Masluha, bisa dipanggil Dini, bisa dipanggil Din. Biasanya sih teman-teman manggilnya gini ya, asal jangan sayang, karena kita keep halal bro. Oke. Kali ini aku akan membawakan Vokari, podcast kreatif informatif IKPDN Mesir. Di sini aku bakal mendatangkan narasumber terbaik semasisir. Siapa sih yang nggak kenal dengan sebutan Bumi Picasso? Terus beliau ini juga sebagai artis ya, public figure iya, artis iya gitu kan. Langsung aja ya kita sapa. Hai Bang Male. Halo. Gimana nih kabarnya Bang Male? Alhamdulillah luar biasa. Boleh sapa-sapa dulu? Ya. Di sini aku udah kedatangan narasumber kita yang tadi aku sebut. Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa disebut dengan Bumi Picasso, Bang Male? Ya, Karena tidak semuanya nih kan ya tahu kalau antum ini Bumi Picasso. Apakah karena lahir dari bumi atau langit gitu kan? Ya sebenarnya kalau pada nggak tahu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya itu awal mulanya karena teman-teman dari KPJ itu punya project mau bikin film kan. Kebetulan waktu itu pemeran utamanya itu namanya Mancai lah, ada adik kelasannya gitu. Nah si Mancai ini dia lagi nggak ada di Kairo, lagi di luar, lagi di belahan bumi sebelah sana lah pokoknya. Lagi nggak ada. Nah kebetulan ya krunya ini ingat Ane gitu. Karena mereka ngelihat Ane tuh mirip sama si Manca ini gitu. Ya kira diajak lah gitu. Karena gimana? Iya ya? karena mirip katanya. Ya udahlah si Male mau nggak tuh diajak gitu. Nah pada saat itu memang Ane juga masih aktif organisasi gitu kan, lagi semangatnya organisasi. Akhirnya Ane mikir ya udahlah demi KPJ nih gitu kan. Buat bantu KPJ gitu. Lagian juga main film doang gitu, dalam bayangan gampang lah gitu. Akhirnya kita kita iyain lah ya. Akhirnya ya jadilah Bumi Picasso gitu. Dengan 3 episode ada di YouTube, silakan ditonton. boleh sekalian promosi. Boleh. Oke, jadi sebelumnya aku mau nanya nih, Bang Male lagi kesibukannya apa ya? Sibuk ya jadi ini sih, jadi bantu-bantu di PPMI. Oh, bantu-bantu. Ya, di PPMI. Bantu-bantu apa tuh? Bantu-bantu ngurusin acara Menteri Koordinator 1. Oh. Ya, sama ya bantu belajar bareng di KPDN juga. Masya Allah. Kan semuanya itu udah tahu ya kalau misalnya Bang Male ini aktif banget dalam mengajar gitu kan, dalam organisasi juga, dalam mungkin bisnis ada Bang Male? Bisnis ya, ada. Jadi tapi semuanya lagi rehat dulu. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi kan tiga-tiganya banget nih diborong sama Bang Male gitu kan. Aduh. Jadi kita gimana, kan banyak nih orang-orang yang kayak gimana sih biar kita jadi mahasiswa ideal gitu kan, yang kayak organisasi bisa, belajar juga nggak ketinggalan, terus yang kayak ikut bisnis biar mungkin membantu keuangan gitu kan. Jadi aku mau nanya nih, gimana sih kita menyeimbangkan antara belajar dulu deh dengan organisasi kayak gitu, karena kan sekarang banyak banget organisasi yang kayak open recruitment kayak gitu, atau tiba-tiba yang kayak close rate dipilih kayak kamu mau nggak nih jadi kayak gini, sedangkan dia antara
aku maba, aku harus belajar, tapi dia juga mau nih berbaur, gimana tuh? Ya kalau kita perlu memahami sedikit apa itu arti akademisi gitu ya. Karena kalau kita memang ingin menjadi akademisi gitu, ya setidaknya kita memahami prinsip seorang akademis gitu. Kalau kita mengambil pemahaman akademisi itu adalah seseorang yang lulus dengan lancar gitu, nilainya bagus gitu. Menurut Ane sangat mungkin lah mahasiswa atau siapapun melaksanakan belajarnya, organisasinya dengan lancar gitu. Jika kita memiliki keyakinan akademisi itu orang yang belajarnya lancar, ya, nilainya bagus gitu. Tapi kalau dalam artian akademisi itu adalah orang yang berintelektual, yang ilmunya itu mumpuni, kualitas keilmuannya itu tidak diragukan gitu, maka Ane harus jujur bilang gitu ya, itu akan sangat sulit ya menyeimbangkan antara belajar dengan kegiatan yang selain belajar ini. Gitu. Tapi karena mahasiswa itu udah dinamikanya udah beda gitu ya, nggak seperti dulu lagi. Udah hampir 15.000 lah anak-anak di sini, sehingga pergerakan dan kegiatannya itu sangat banyak. Yang tadi ente udah bilang, kita nih penasaran sebagai maba gitu, kita pengen ikut ini, ikut itu, ya oprek ini, oprek itu. Ya akhirnya di sini Ane coba ngasih satu tips lah ya, supaya kita itu bisa mengikuti alur gitu, alur kehidupan atau dinamika mahasiswa yang udah kompleks ini gitu. Asik, boleh banget nih. Bagi teman-teman semua nih yang kayak, duh tipsnya apa nih, langsung aja nih Bang Male, penasaran banget. Soalnya aku pribadi juga penasaran banget ya, tips gimana jatuhnya memanage ya antara organisasi sama lingkungan belajar. Jadi pertama ya, dan emang cuma satu gitu, kita ketika ingin terjun ke dunia yang itu istilahnya kaitannya tuh nggak banyak lah dengan belajar gitu, kita niatkan ya ketika masuk ke dunia tersebut itu hanya sekedar tahu ya, hanya sekedar tahu. Kenapa? Karena ketika kita meniatkan itu untuk sekedar tahu aja, otomatis kita nggak akan mengganggu prioritas kita dalam belajar. Jadi semisal ada oprek jadi kabinet PPMI misalnya, silahkan ikut, tapi jangan jadi top leader di sana. Kenapa? Karena fokus kita akan terbagi otomatis. Ya, jangankan top leader lah, kita jadi anggota aja. Ya, mungkin Dini ngerasain juga lah jadi anggota gitu kan, itu cukup menguras banyak waktu kan. Nah, makanya kita usahain ketika kita masuk organisasi itu, jadikan organisasi itu sebagai pengembang relasi, sebagai tempat menghabiskan tenaga setelah lelah belajar gitu. Jadi jangan sampai jadi inti ya, karena kalau kita menjadikan organisasi jadi inti ya itu sangat disayangkan aja, karena kan ya kita 8.000 km nih jauh dari rumah itu diterbangkan ke sini bukan untuk itu. Kita diterbangkan ke sini untuk belajar gitu ya. Mungkin ya itulah yang bisa Ane kasih gitu. Jadi mengedepankan belajar dibanding kegiatan lain di luar belajar gitu. Jadi bukan menutup ya, karena kalau menutup kayaknya agak susah atau agak nggak mungkin lah, karena kita semua nih tertuntut untuk aktif dalam ya dinamika mahasiswa yang sudah cukup ramai lah ya, sudah ramai, mulai bukan cukup ramai, sudah ramai di tahun-tahun akhir ini gitu. Jadi kayak berarti kita tuh boleh berkecimpung tapi jangan jadi top leader. Iya, jangan jadi inilah, jangan jadi yang utama lah di sana lah gitu. Kita cukup nyobain gitu, icip-icip aja gitu. Tapi kalau misalnya nih dia hanya kayak mau coba-coba, tapi mungkin coba-cobanya kayak sesekali aja deh buat main-main nih. Nah tapi karena udah kebablasan, tapi dia nggak jadi top leader nih. Nah dia mau keluar nih kan agak susah. Tapi pas dia mau konsisten sama belajarnya juga jadi berantakan. Gimana tuh jadinya? Ya itu salah satu akibat dari kenapa dia istilahnya mengikuti sebuah organisasi tapi belajarnya itu belum bisa diprioritaskan gitu. Berarti harus memprioritaskan belajar dulu. Jadi kalau udah kuat memprioritaskan belajar, otomatis dia ini istilahnya dalam sehari tuh kalau nggak belajar nggak enak gitu. Kayak kalau sehari nggak makan tuh nggak enak. Kayak antum ya? Ya aduh. Ya, jadi kayak gitu. Ketika udah bisa mengontrol diri untuk satu hari itu pasti belajar,
ya itu kita akan mudah tuh mau ikut organisasi ini, organisasi itu, dengan tanda kutip tadi ya kita sekedar mencoba gitu. Itu insya Allah dalam perjalanan kita akan memperluas relasi kita dan tidak meninggalkan kegiatan inti kita gitu. Karena akan sangat sulit ketika kita memang organisasi plus sambil belajar dan dua-duanya serius. Nah itu agak sulit. Kenapa? Ya karena istilahnya kita dalam belajar itu ya, itu emang dituntut untuk fokus. Ya satu. Yang kedua ya, fokus kita dalam belajar itu, bukan sembarang fokus. Jadi memang fokus yang membutuhkan tenaga lebih. Gitu. Jadi kalau kita belajar aja nih dalam dunia belajar, misalnya kita lagi belajar fikih misalnya, kita diselingi dengan belajar yang lain misalnya, itu akan sangat sulit juga. Apalagi diselingi dengan kegiatan yang di luar belajar. Nah itu akan sangat mengganggu kapasitas keilmuan dia. Kalau analogi sederhananya nih, ya analogi sederhananya itu orang-orang Arab sering bilang satu sarung pedang itu nggak akan mungkin bisa menyimpan 2 pedang. Ya, berarti sebagaimana fokus kita gitu. Fokus kita itu ya itu nggak akan bisa terpecah untuk banyak hal. Bisa terpecah, cuman nanti nggak maksimal. Seandainya misalnya ada yang bilang, terkadang kan kita suka dapat bisikan-bisikan nggak jelas gitu ya dari dunia luar gitu. Misalnya, loh, kenapa harus dikorbankan? Kan organisasi itu adalah kegiatan yang baik. Ya, misalnya kerja juga misalnya kegiatan yang baik. Iya. Kita jawab iya, kerja organisasi itu adalah kegiatan yang baik. Cuman kan ketika banyak kegiatan baik kan nggak mesti kita lakoni semua. Gitu. Kalau analogi sederhananya lagi nih gitu ya, nggak semua bunga yang ada di taman itu bisa kita petik atau harus kita petik gitu kan. Kita mau masuki taman nih, ada ribuan bunga. Apakah 1000 bunga itu harus kita petik? Kan enggak. Ya satulah kita petik, kita rawat, kita kembangkan gitu. Ya itu yang menjadi titik maksimal kita memanfaatkan waktu selama di Mesir. Gitu. Oke, biar santai kali sambil minum kali ya. Iya, boleh lah. Iya. Kok nggak berwarna nih? Maaf ini mungkin krunya kurang kreatif. Kan banyak nih ya. Boleh tahu Antum udah berapa tahun di sini? Aneh kesini 2018 akhir. 2018, berarti udah memasuki tahun ke-6. Berarti udah banyak kan dinamika hidup yang Bang Male jalanin di sini. Iya, insya Allah. Nah, pasti pandangan Bang Male nih ada yang melihat dari zaman 2018 sampai sekarang, ada yang kayak Mas Isir yang bekerja ya gitu kan, ada yang tetap talaki segala macam. Tapi nih aku mau nanya, kalau misalnya dia berangkat dari sini nih, tapi yang kayak memang keinginan dia, tapi keluarga mungkin kurang ya, ekonominya kurang dan terbatas, jadi dia adalah pikiran yang kayak sambil bisnis kali ya, kayak gitu. Kalau bisnis mungkin dapat duit bisa membantu orang tua gitu. Nah tapi di sisi lain dia juga yang kayak, wah kalau bisnis ganggu nih pelajaran kayak gitu. Tapi kalau nggak ada duit dia nggak bisa makan gitu kan, nggak masuk juga ilmu gitu. Mau makan mana masa minta-minta gitu kan. Jadi gimana nih menurut Bang Male antara menyeimbangkan kayak misalnya bagi orang yang tetap mau bisnis dengan mencari ilmu kayak gitu. Iya, jadi kita sering dengar lah istilah sebaik-baik pendapatan atau sebaik-baik apa yang dinikmati oleh seorang laki-laki adalah yang berasal dari buah tangannya sendiri. Ya itu kalau nggak salah hadis lah. Jadi dalam ungkapan ini kita memang sebagai laki-laki lah terutama itu memang dianjurkan untuk memiliki pekerjaan. Berarti dalam koridor atau kita tarik lebih jauh, berarti bekerja itu bukan sesuatu yang aib gitu. Bekerja itu sesuatu yang baik, ya. Apalagi misalnya si tolib ini atau si penuntut ilmu ini memang dalam keadaan itu membutuhkan. Ya, kalau dia membutuhkan, ya daripada dia meminta, otomatis lebih baik dia kerja dong. Iya. Ya, karena kan menjaga diri, bekerja dalam rangka menjaga diri dari meminta-minta itu kan hal yang sangat baik dan dianjurkan dalam agama kita gitu. Maka dari itu sebenarnya nggak masalah ketika ada seorang penuntut ilmu memutuskan untuk kerja juga. Dalam tanda kutip dia butuh ya. Dalam tanda kutip dia butuh. Tapi ketika seorang penuntut ilmu memang suka berbisnis, ingin berbisnis, boleh juga, nggak ada masalah. Tapi gitu ya, sebagaimana di poin pertama yang tadi Anda bilang, dia berbisnis itu jangan dijadikan bisnis itu hal yang paling utama dalam hidup dia.
Sekalipun dia itu butuh ya, misalnya diatur lah sebaik mungkin bagaimana caranya nih dia berbisnis, tapi bisnis ini menjadi nomor 2 dalam kehidupan dia di Mesir, gitu, supaya nanti belajarnya itu tidak terganggu, gitu. Karena ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar juga gitu ya, al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Jadi ilmu itu nggak akan ngasih setengah dari si ilmu ini gitu, kecuali setelah kita ngasih jiwa raga kita sepenuhnya. Berarti kan wah, kita perlu effort lebih nih buat menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk belajar gitu. Maka dari itu silahkan bekerja, silahkan cari pengalaman, tapi jangan lupa ya kembali ke prioritas utama kita, yaitu tujuan belajar. awal ya? Iya, jangan sampai mengganggu tujuan awal intinya gitu. Kalau misalnya nih digabung antara organisasi gitu kan, berbisnis, terus juga yang talaki atau ngaji atau mungkin menghafal gitu kan, itu gimana sih memanage waktunya? Soalnya nih banyak nih masisir nih masih yang kayak bingung. Kadang gini, aku aja jujur misalnya ada janjian belajar gitu sama Syekh jam 7 gitu kan, tapi ternyata ada rapat dadakan nih organisasi yang penting, dan rapat dadakan itu misalnya jam 6 atau mungkin jam 8, otomatis nggak bisa dong kita ikut belajar, karena kan belajar jam 7 ya, dan nggak 1 jam doang kan belajar. Itu gimana tuh Bang Mulai? Apa kita harus belajar sendiri di rumah, atau kita memang harus dengan rekaman doang, atau gimana? Ya, jadi dalam menentukan prioritas ya,